Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling tragis dan penuh intrik dalam sejarah Nusantara, Perang Bubat. Sebuah peristiwa yang bukan hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga mengubah hubungan diplomatik antara dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda. Mari kita telusuri bersama bagaimana niat baik dapat berujung pada tragedi yang menyakitkan. Perang Bubat adalah salah satu kisah paling tragis dalam sejarah Nusantara yang membawa dampak besar bagi hubungan politik dan budaya antara dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda. Kisah ini bermula dari niat baik tetapi berakhir dalam tragedi yang menyakitkan, mempengaruhi hubungan diplomatik di masa mendatang. Pada abad ke-14, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, seorang raja muda yang bijaksana dan ambisius. Di sisi lain, kerajaan Sunda adalah kerajaan yang kuat dan mandiri di wilayah barat Nusantara. Untuk mempererat hubungan diplomatik, Hayam Wuruk meminang Dia Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda, sebagai permaisuri. Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, menerima lamaran tersebut dengan penuh hormat dan membawa putrinya bersama rombongan bangsawan Sunda ke Majapahit. Mereka tiba di Bubat, sebuah pelabuhan di dekat ibu kota Majapahit, di mana mereka disambut dengan kehormatan. Namun, situasi berubah ketika Mahapati Gajah Mada, yang memiliki ambisi menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit melalui Sumpah Palapa, melihat pernikahan ini sebagai kesempatan memperluas kekuasaan. Gajah Mada menuntut agar Dia Pitaloka diserahkan sebagai tanda takluknya Sunda kepada Majapahit, bukan sebagai permaisuri dalam pernikahan setara. Tuntutan ini dianggap penghinaan besar oleh pihak Sunda. Maharaja Linggabuana menolak keras, mempertahankan kehormatan dan kedaulatan kerajaannya. Ketegangan memuncak menjadi pertempuran di Bubat. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit berjuang dengan gagah berani, tetapi mereka kalah jumlah dan akhirnya dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Maharaja Linggabuana dan para pembesar Sunda gugur dalam pertempuran ini. Dalam versi cerita yang paling sering diceritakan, Dia Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan bela pati, tindakan bunuh diri untuk menjaga kehormatan keluarga dan kerajaannya. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam dan membekas dalam hubungan antara Sunda dan Majapahit. Setelah Perang Bubat, hubungan kedua kerajaan memburuk secara drastis. Rakyat Sunda menyimpan luka dan dendam atas perlakuan Majapahit, sementara di Majapahit sendiri, tindakan Gajah Mada menuai kontroversi dan memperlemah dukungan terhadapnya. Kisah Perang Bubat menjadi simbol pengkhianatan dan kehormatan yang ternoda. Hingga kini, tragedi ini terus dikenang dalam berbagai bentuk cerita rakyat, sastra, dan sejarah sebagai pengingat tentang pentingnya kehormatan, diplomasi, dan kebijaksanaan dalam berpolitik. Itulah kisah Perang Bubat, sebuah peristiwa yang tak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan dan bijaksana dalam berpolitik. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.